malam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Bu. Ibu. Saya tutup dulu ya. Iya, sepertinya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, di sini saya mau memeriksa kehamilan. Oh, periksa kehamilan. Baik, pertama saya akan memeriksakan kehamilan Ibu, pemeriksaan fisik ya Bu. Iya, Silakan di sana. Nah, Ibu, tadi kita udah dicek ya kehamilan Ibu, sudah dicek pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vital Ibu, yaitu tekanan darah, suhu Ibu tuh semuanya normal. Kalau untuk usia kehamilan Ibu, sekarang Ibu sudah masuk 10 minggu atau 2 bulan lebih, ya Bu? Iya Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ketidaknyamanan di kehamilan pertama Ibu ini, di awal kehamilan. Nah, ketidaknyamanannya itu ada rasa mual muntah, terus pusing, terus juga mudah lelah ya Bu, habis itu sering-sering kencing Ibunya. Iya Bu. Terus kalau boleh tahu Ibu sehari makannya berapa kali ya? Makan 3 kali. Cuman kalau sekarang saya tidak nafsu makan Ibu, jadi Oh, nggak nafsu makan ya? Iya. Baik, kalau gitu saya akan memberikan menjelaskan nutrisi yang buat Ibu supaya mual muntahnya teratasi. Untuk mual muntah ini, Ibu bangun tidur bisa mengkonsumsi biskuit ya Bu, ditambah susu juga atau enggak teh hangat ya Bu. ya Ibu. Terus untuk itu juga makan siangnya Ibu boleh makan yang sering tapi sedikit-sedikit supaya mengatasi mual muntahnya. Terus juga di sini saya akan memberitahu Ibu contoh menu makan nih buat mengatasi mual muntah Bu. Yang pertama biskuit kan pagi hari ya Ibu. Terus bangun tidur makan biskuit, habis itu sarapannya bisa pakai roti bakar Bu. Habis itu jam 11 Ibu bisa makan rujak buah. Lalu makan siangnya Ibu bisa pakai nasi, tapi nggak usah terlalu banyak ya kalau Ibu masih mau muntah. Pakai capcay goreng yang ada sayurnya juga, jangan lupa terus telur, pakai tahu. Terus sorenya tuh bisa Ibu minum jus buah, itu jus jeruk. Itu tuh bisa menetralisir itu Ibu ya, mual muntah Ibu. Lalu juga malamnya bisa makan ikan, lalu sayuran. Nanti ini bisa dibawa pulang oleh Ibu. Terus jangan lupa Bu, sediain biskuit di pinggir di samping tempat tidur Ibu, supaya kalau malam Ibu terasa lapar bisa langsung makan biskuit ya Ibu. Terus juga saya akan memberitahu Ibu makanan harus dihindari nih buat mengatasi mual muntahnya, seperti nih yang makanan digoreng seperti kue tart, terus kue kering. Habis itu makanan yang bumbunya tuh menyengat, baunya kan bisa merangsang mual muntah Ibu ya, jadi dihindari dulu. Dan makanan yang mengandung gas kayak timun dan brokoli, nah sebaiknya ini dihindari ya Bu. Itu ya. Terus Ibu juga bisa nih kayak makanan yang vitamin B6. Nanti insya Allah saya akan kasih vitamin suplemennya ya buat mengatasi mual muntah Ibu. Terus bisa makan sayuran, buah-buahan seperti pisang, alpukat, nih kayak gini ya Bu. Nah, terus Ibu olahraga gak Bu kalau misalnya setiap hari? Nah, kebetulan kan saya penjaga toko ya Ibu, Oh, iya, jadi benar. jarang olahraga. Kalau gitu Ibu bisa tuh Bu olahraga ringan ya kalau pagi sebelum berangkat bekerja. Itu kayak jalan, terus stretching, pemanasan ya. Terus juga bisa senam hamil. Senam hamil nanti Ibu bisa mengikuti kelasnya senam hamil. Terus Ibu juga bisa lakukan di rumah kalau udah bisa tuh gerakan-gerakannya itu di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur supaya badan Ibu tidurnya rileks ya. Seperti itu. Lalu Ibu tidurnya jam berapa Bu kalau malam? Kalau malam biasanya saya tidur jam 9 sampai jam 5. Oh, berarti sudah cukup ya, itu 8 jam. Terus kalau siang Kalau siang
tidak? Enggak ya? Tidak, kebetulan Oh, kan iya, saya kan jaga toko. ya, jaga toko. Nah, kalau boleh saya anjurkan, ibu harus tidurnya 1 sampai 2 jam aja nggak apa-apa bu, ya seperti itu. Terus di sini ibu mandi berapa kali kalau sehari? 1 hari 2 kali sehari ibu mandi. Oh iya, 2 kali ya, itu sudah bagus. Nah tadi ibu bilang kalau misalkan ibu sering kencing ya? Iya ibu, akhir-akhir ini saya sering buang air kecil. Nah kalau kencing itu kan tadi udah saya bilang itu memang tidak memang dialami di kehamilan ibu sekarang. Nah itu tuh terjadi karena kan perut ibu membesar, terus si jaringan juga menekan kantung kencing ibu, jadi ibu sering kencing deh seperti itu. Nah pasti kalau sering kencing ini celana dalam ibu basah kan? Iya. Nah kalau gitu nanti ibu juga sering-sering ganti celana dalam ya, supaya infeksinya supaya tidak terjadi infeksi di vagina ibu. Baik ibu. Gitu ya. Terus juga di sini ada tanda-tanda bahaya nih yang terjadi di kehamilan pertama ibu, kehamilan awal ini, seperti di sini nih ada di buku KIA. Ibu belum punya ya buku KIA-nya? Belum ibu. Belum ya. Nih saya akan menjelaskan mungkin ya tanda-tanda bahayanya. Nih seperti ini ibu. Itu tuh nanti ibu kalau misalkan janin yang nggak dirasain nggak bergerak tuh bu, bisa ibu langsung ke sini atau nggak ke bidan ya. Terus muntah terus menerus dan ibu sampai gak mau makan, itu tuh gak baik ya. Terus juga demam tinggi, terus air ketuban keluar sebelum waktunya, habis itu bengkak juga di kaki tangan ibu aja, dan sakit kepala disertai kejang. Nah kalau ibu mengalami tanda-tanda seperti ini, ibu langsung harus cepat-cepat ke puskesmas terdekat atau ke bidan ya bu, seperti itu. Lalu selanjutnya kegiatan hubungan dengan suami atau hubungan seksual itu terakhir kali kapan ya bu? Terakhir kali berhubungan seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Kalau boleh tahu berapa kali ya bu? Dalam seminggu atau sebulan gitu? Kebetulan sekarang saya belum berhubungan seksual lagi dengan suami. Oh seperti itu, baik. Mungkin untuk hubungan seksual boleh-boleh saja ya bu di kehamilan awal ini bu, tapi jangan sampai ada cedera dalam hubungannya, senyaman mungkin ibu saja ya. Baik ibu. Ibu kan tadi bilang katanya kerja di toko ya, jaga toko. Iya ibu, jaga toko. Terus ibu tuh berdiri apa duduk bu? Kebanyakan berdiri ibu. Nah kalau bisa ibu jangan terlalu banyak berdiri, kan ibu bisa hamil nih. Jadi ibu harus banyak-banyak duduk ya, jaga toko juga ya. Untuk obat-obatan, ibu mengkonsumsi obat-obatan tidak? Kebetulan saya kemarin ke puskesmas diberi obat dari puskesmasnya ibu untuk mengurangi mual muntahnya. Oh gitu ya. Terus mual muntahnya hilang apa tidak pas sudah minum obatnya? Masih bu, untuk mual muntah masih terasa sampai sekarang. Nah kalau gitu nanti saya kasih suplemen juga ya buat mengurangi mual muntah ibu. Semoga mual muntah ibu teratasi. Manis ya. Lalu di rumah ibu ada yang merokok? Suami saya kebetulan merokok. Kalau gitu, kalau suami ibu merokok, ibu bisa bilang ke suami ibu jangan merokok di dalam rumah ya bu, karena rokok itu emang gak baik banget buat ibu dan kandungan yang di dalam perut ibu. Itu tuh bisa asap rokoknya tuh bisa buat janin ibu cacat bu. Jadi jangan deket-deket ya bu kalau suami ibu sedang merokok ya. Ibu juga tadi bilang pusing bukan bu? Iya ibu. Ibu pusing ya? Pusing. Nah kalau ibu pusing, ibu bisa pas bangun tidur jangan langsung bangun. Ibu bangunnya secara perlahan ya. Terus juga kalau tidur ibu bisa posisi yang nyaman supaya tidak pusing. Seperti itu. Terus juga tadi ibu bilang kalau misalnya payudaranya Terasa tegang. tegang ya? Iya tegang. Nah kalau tegang itu kan memang sudah saya katakan tidak nyamanan ya. Nah kalau buat mengatasinya ibu bisa pakai bra yang longgar atau yang tidak ada kawatnya ya branya. Terus pakai pakaiannya juga yang longgar-longgar yang menyerap keringat ya bu, gitu ya.
Terus di sini saya akan memberikan promosi kesehatan kepada ibu, yaitu imunisasi tetanus. Ibu sudah pernah imunisasi tete? Belum Ibu. Belum ya. Nah, ibu nanti imunisasi tete itu tujuannya buat mencegah bayi yang dalam kandungan ibu supaya terhindar dari penyakit atau virus tetanus. Itu lumayan berbahaya ya Bu buat kandungan bayi yang ada dalam kandungan ibu. Nah, juga imunisasi tete ini bisa diberikan kepada ibu itu 2 kali dalam kehamilan ya. Terus juga nanti tuh di kehamilan tuh bisa terjadi perdarahan pada ibu. Jadi ibu harus mempersiapkan orang buat donor darah kepada ibu ya. Itu boleh keluarga ibu atau boleh juga saudara ibu yang golongan darahnya sama ibunya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya berikan kepada ibu untuk saat ini. Apakah ibu sudah paham? Paham Ibu. Paham ya. Boleh diucapkan kembali apa yang sudah saya katakan tadi Bu? Jadi saya lebih banyak makan sedikit tapi sering ya. Ya, Kalau betul. pagi itu biasanya makan biskuit, boleh Ya. diselingi dengan roti, minumnya air hangat atau susu ya Ibu. Iya betul Bu. Ya, harus kalau bisa tidur siang dan olahraga. Ya, baik. Mungkin ibu sudah cukup mengerti ya. Lalu di sini juga saya akan menjadwalkan kunjungan berikutnya. Ini kan tanggal 17 Januari nih sekarang. Nah, ibu bisa berkunjung ke sini lagi itu di 1 bulan berikutnya, yaitu tanggal 17 Februari. Nah, di sini saya akan memberikan surat kunjungannya ya, kartu kunjungannya. Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, mungkin dari saya cukup segitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, saya izin pulang Iya, ya. Bu. Semoga sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.